Ini juga ada pertanyaan sebenarnya manfaat patung ini sebenarnya apa Ki? Kan banyak juga yang mengkaitkan contoh kok nyembah patung, saya kan sering lihat kayak fenomena seperti itu. Tapi kalau menurut leluhur atau catatan kuno tuh sebenarnya tujuannya buat apa? Menjalankan sesuatu harus dipikir dulu dengan otak, bukan dengan dengkul. Rambut pendek itu peninggalan penjajah Belanda. Waktu hidup di dunia itu diperkenalkan di situ ada surga dan neraka. Ingat, surga dan neraka adalah bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Oke Ki, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Atma Yatra. Oke, siap. Iya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang ingin tanya juga kepada kita mungkin bisa nanti di kolom komentar kalian tambahin pertanyaan. Nanti kalau bisa kita jawab pasti akan kita jawab itu. Ini beberapa yang sudah kita rangkum, kita tanya, kita jawab ya Ki ya. Sorry. Untuk yang pertama ini ada fungsi candi itu sebenarnya buat apa sih Ki gitu? Candi itu mempunyai fungsi masing-masing tergantung dari yang membangun candi itu untuk apa. Satu memang untuk pendarmaan, biasanya setelah raja meninggal dunia kan dikremasi. Dari situ abu jenazahnya ditaruh di candi itu untuk pendarmaan. Dua, candi juga sebagai kadewa guruan atau tempat mencari ilmu. Makanya candi rata-rata yang kadewa guruan adalah di atas gunung karena menghindari dari kontaminasi pikiran-pikiran manusia yang ada di bawah agar ilmu mudah diserap. Yang tiga adalah candi untuk tempat ibadah. Jadi itulah fungsi-fungsi candi. Jadi tempat suci gitu. Tempat suci. Iya. Dan ini ada pertanyaan dari ini. Maksudnya untuk relief candi itu sebenarnya menceritakan tentang apa sih Ki? Mungkin yang pernah mereka lihat atau seperti apa gitu para leluhur. Jadi saya beri contoh tentang relief yang ada di Candi Jajagu atau Jinalayapura yang ada di Desa Tumpang, Kabupaten Malang. Sebenarnya itu adalah karya sastra seorang pujangga yang dipahatkan di dalam sebuah candi bernama relief. Di Candi Jajagu itu ada 4 relief yang dilapik candi paling bawah. Itu ada namanya dari Kakawin Tantri Kamandaka, 2 Kunjarakarna, 3 Aridharma, dan 4 Arjuna Wiwaha. Dari setiap relief-relief yang ada di Candi Jajagu itu mempunyai makna atau mempunyai artikulasi sendiri-sendiri sesuai dengan kisahnya. Sebenarnya itu adalah mitologi, tetapi yang diambil ajaran-ajaran baiknya. Contoh, Kunjarakarna ini adalah tentang perbuatan manusia waktu hidup di dunia. Itu diperkenalkan di situ ada surga dan neraka. Ingat, surga dan neraka adalah bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Jadi di situ ada ketika manusia menjalani sebuah laku utama atau kebaikan di dunia pasti mendapat surga, yaitu keheningan. Kalau manusia menjalankan kehidupannya penuh dengan dosa atau salah, di situ ada hukuman. Jadi konteksnya seperti ini, ada hukuman dan ada ganjaran. Ganjaran bagi yang mereka melakukan kebaikan, hukuman bagi mereka yang menjalankan kesalahan. Itu
Kunjarakarna. Sekarang yang Aridharma, di situ ada sosok bernama Aridharma yang ketika itu diberi ilmu. Ya, ini sebenarnya mitologi ini juga ada cerita dongeng, tetapi dituliskan di dalam sebuah sastra dan digambarkan di dalam relief. Aridharma mempunyai seorang guru adalah naga, ular naga, naga bumi. Diberi ilmu tentang bahasa binatang. Pada waktu itu beliau menikah dengan seorang permaiswari, ya, permaiswari. Pada malam harinya Aridharma ini tertawa dengan sendirinya karena melihat cecak yang sedang ngobrol dengan pasangannya. Dari situ prameswari itu cemburu, loh, kenapa sang raja bisa berkomunikasi atau mengerti bahasa binatang. Dari situ, karena sudah ada ancaman dari seorang guru yang naga itu, barang siapa ilmu ini diwariskan, maka orang yang mempunyai ilmu pertama itu akan mati. Ngotot, sang permaiswari itu ngotot sekali ingin belajar tentang bahasa binatang, tapi karena dawuh dari seorang guru diwurungkan niatnya. Lah, dari diwurungkan niatnya, istrinya itu akhirnya mengancam, saya akan mati bunuh diri kalau tidak diberi ilmu atau diberi wejangan tentang ilmu bahasa binatang atau namanya aji gineng. Terus sang raja itu kalut. Sang raja kalut karena istrinya sudah mengancam pati obong atau bunuh diri, membakar dirinya di dalam tungku api. Nah, dari situ dapat pelajaran, beliau sang raja atau Aridharma mendengar suara burung yang istrinya juga cemburu kepada burung yang lelaki itu. Akhirnya istrinya melompat duluan ke istri burung itu melompat duluan ke pati obong, akhirnya akan mati. Lah, terus sang burung yang jantan tadi, ya ben, biarlah ya, istri saya mati karena saya sudah menjalin janji atau perjanjian dengan guru saya. Dari situ bisa ditangkap oleh Aridharma. Aridharma sudah nggak berat hati karena dawuh guru, ya. Jadi dawuh guru, beliau tidak ikut pati obong. Ilmu yang kita dapat, kita petik di situ. Makanya kadangkala orang terdekat itu bisa saja tanpa hati nurani bisa menjerumuskan kita kepada jurang kesesatan atau jurang kesengsaraan. Justru orang lain yang kadang kala bisa menolong kita. Itu sebenarnya adalah ilmu hikmah. Terus ada di situ kakawin Harjuna Wiwaha. Ketika sang Arjuna mencapai Tapabrata diganggu oleh bidadari, tetapi sang Arjuna lepas atau bisa mengekang hawa nafsunya, tak tergoda oleh godaan-godaan dari bidadari itu. Justru dari hal yang demikian itu bidadarinya malah jatuh cinta kepada Arjuna. Jadi gini, ilmu yang bisa kita tangkap dari kakawin Harjuna Wiwaha, manusia ini sebenarnya dituntut untuk mengekang hawa nafsu, karena belum tentu kita menuruti hawa nafsu itu kita akan mencapai sebuah kesempurnaan, malah akan mencapai sebuah kenistaan. Tetapi jika kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu, justru Gusti yang Maha Akarya Jagat itu memberi sebuah kebaikan kepada kita. Jadi semua itu sebenarnya adalah mitologi, ajaran yang dapat kita petik untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itulah relief-relief yang saya contohkan di Candi Jajako atau Jinalayapura. Peninggalan Majapahit yang dibangun oleh beliau Aditya Warman dari Suwarnabhumi atau Sumatera.
masih misanan dari Prabu Hayam Wuruk. Oh. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke the next topic ya, Ki. Oke. Ini juga ada pertanyaan sebenarnya manfaat patung ini sebenarnya apa, Ki? Kan banyak juga yang mengkaitkan contoh kok nyembah patung, saya kan sering lihat kayak fenomena seperti itu. Tapi kalau menurut leluhur atau catatan kuno tuh sebenarnya tujuannya buat apa? Sebenarnya bukan manfaat tapi fungsi. Oh ya, fungsi, sorry. Nah, jadi gini, arca atau patung itu adalah sebenarnya adalah media di mana kita memuja Sang Hyang dengan kata lain sembahyang. Sembahyang itu sebenarnya bahasa Jawa kuno. Sembah itu adalah menyembah, pasrah, berdoa. Hyang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa ada arca atau pratima atau patung ya? Itu adalah untuk mencapai titik fokus. Ketika kita sembahyang, kan kita tidak tahu karena Tuhan itu maha tak terbatas. Maka diciptakanlah sebuah arca untuk fokus, bukan menyembah kepada patungnya, tetapi lebih ke batiniahnya untuk apapun kalau sudah fokus satu titik pasti akan tembus atau ketemu. Jadi hanya untuk titik fokus, bukan untuk disembah. Itu aja, hanya media. Seperti halnya dengan Ka'bah kan juga seperti itu, harus menghadap ke Ka'bah. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Muslim, sebenarnya adalah untuk titik fokus. Apalagi sholat berjamaah, apalagi sembahyang dengan berjamaah, harus ada fokus, manut dengan imam, sang pemimpin, itu aja. Oke. Ini juga ada pertanyaan lain, Ki, mengenai Linggayoni. Sebenarnya fungsinya Linggayoni ini buat apa gitu? Jadi Linggayoni itu dengan tanda kutip, lingga adalah perwujudan dari manifestasi Siwa. Yoni adalah manifestasi dari kali. Nah, sebenarnya itu adalah lambang dari ayah dan ibu. Di situ dari Linggayoni ini cikal bakal sebuah kehidupan itu memang dari ayah dan ibu. Sebenarnya itu adalah penghormatan untuk mencapai sebuah kesuburan. Makanya di rata-rata di seantero Nusantara ini banyak ditemukan Linggayoni itu tidak hanya di candi, tetapi di sawah-sawah. Karena apa? Pada waktu itu setelah panen, masyarakat melaksanakan ritual dengan puja bakti atau tanda kutip berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang diwujudkan adalah Linggayoni, yaitu ayah dan ibu. Karena apa? Ayah dan ibu adalah Widisakala, yaitu Pangeran Katon, yang dijelaskan di ajaran Pancawida seperti itu. Kita lanjut ke yang terakhir ya, Ki ya. Jadi kan gini, ini ada yang tanya tentang manfaat dari rambut panjang atau rambut gondrong, saya persingkat seperti itu. Kan dulu ini mungkin leluhur-leluhur kita dulu kan semuanya kan rambutnya kan panjang-panjang itu, itu Ki. Maksudnya apa ada fungsinya yang bisa kita ambil gitu? Jadi gini, tentang rambut panjang ada dua versi. Fungsi rambut panjang itu untuk apa? Ya. Nomor dua, makna dari rambut panjang itu apa? Sebenarnya rata-rata dulu, mungkin karena belum ada tukang cukur ya, ya toh. Rata-rata Nusantara, bahkan bukan Nusantara saja, seluruhnya pakai rambut gondrong, rambut panjang. Melambangkan rambut yang diurel, melambangkan sebuah kesatria. Setelah itu para kesatria mencari ilmu kepada seorang Brahmana, barulah rambutnya digelung, bahkan ditusuk konde. Itulah adalah lambang kekancingan bahwa satria ini sudah lulus dari tempaan-tempaan yang ada di dalam ujian-ujian mencari ilmu itu. Terus fungsi dari rambut panjang itu apa? Kalau kita mengarah kepada fungsi, ya kita ambil Jarwodoso, yaitu Jarwodoso adalah tembung perumpamaan. Rambut ngeram barang sing lembut. Di dalam
Rambut ini menempel di mana? Kepala, Kepala. Di dalam kepala itu ada apa? otak. Di dalam otak itu ada apa? Pikiran. Makanya kenapa rambut adalah mahkota, adalah mustaka? Karena rambut ini adalah sebuah media yang digambarkan sebelum menjalankan sesuatu harus dipikir dulu dengan otak, bukan dengan dengkul. Rambut pendek itu peninggalan penjajah Belanda. Tuh, udah jelas toh. Info ya. Ayo kontrol KP. Info serum teman-teman ya.